Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan lapor saya tentang pelayanan kepada istri keluarga. Saya sendiri teman Indonesia dengan NIM 2305. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Bu Dr. Mary Andriani STMT. Pendahuluan latar belakang. Industri es krim dunia pada awalnya dikuasai oleh pasar-pasar negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian memunculkan merek-merek es krim global seperti Baskin, Robbins, Ben, dan Jerry's, Colton, Dairy Queen, Häagen-Dazs, Wolf, Nestle atau Eropa, Bula atau Australia, Meiji, Jepang dengan Amerika Serikat sebagai pasar terbesar di dunia. Namun, kebangkitan Asia Pasifik merubah persaingan industri es krim, di mana Asia Pasifik saat ini menguasai 30% pangsa pasar es krim dunia. Ciptono 2007 menguraikan bahwa kualitas layanan adalah salah satu bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dan kecepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan harapan konsumen. Selain itu, Hermawan 2018 menyimpulkan bahwa kualitas layanan merupakan rangkaian bentuk istimewa dari suatu produksi atau pelayanan yang dapat memberikan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Satu, berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah dua, bagaimana kualitas pelayanan es krim Banda. Tiga, atribut-atribut apa yang perlu diperhatikan, dipertahankan, dan ditingkatkan agar sesuai dengan keinginan konsumen pada es krim bandeng. Selanjutnya tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah satu, meningkatkan kualitas pelayanan pada es krim Banda. Dua, mengetahui atribut-atribut apa saja yang perlu diperhatikan, dipertahankan, dan ditingkatkan mengenai tingkat pelayanan yang diberikan oleh es krim Banda. Batasan masalahnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah satu, penelitian ini dilakukan memiliki batasan waktu selama 1 bulan, sehingga penelitian ini memiliki waktu yang sangat terbatas. Dua, penelitian ini memiliki responden sebanyak 30 responden. Tiga, penelitian ini difokuskan pada pengaruh kualitas pelayanan pada UMKM es krim Banda yang terletak di Kebun Lama. Selanjutnya untuk asumsi, berikut ini adalah hal-hal yang diasumsikan untuk UMKM es krim Banda. Satu, diasumsikan peningkatan konsumen pada es krim Banda. Dua, diasumsikan peningkatan kualitas pelayanan pada es krim Banda. Tiga, diasumsikan fasilitas yang dibutuhkan konsumen. Untuk landasan teorinya, satu, kualitas pelayanan. Definisi kualitas pelayanan atau kualitas jasa menurut Wyckoff Ciptono 2002-59. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Definisi kualitas layanan atau kualitas jasa menurut Parasuraman 1988-23, kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Dua, dimensi kualitas pelayanan. Pada dasarnya, kualitas pelayanan berfokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampainya untuk mengimbangi harapan.
pelanggan. Dengan kata lain, terdapat faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. Dalam studinya, para suraman menyimpulkan terdapat 5 dimensi service quality, Luppiodi dan Rambat 2001. 3. Metode Kano. Model Kano merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepuasan konsumen, di mana model ini bertujuan untuk mengategorikan atribut-atribut dari produk atau jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan, yang dikembangkan oleh Dr. Noriaki Kano dalam modelnya. Kano membedakan 3 tipe produk yang diinginkan yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu Kano et al. 1984. Untuk metode penelitiannya, 1 jenis penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang syarat dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. Penelitian kuantitatif memiliki karakteristik yakni 1. Ilmu-ilmu keras, 2. Fokus ringkas dan sempit, 3. Reduksionistik, 4. Penalaran logis dan deduktif, 5. Basic pengetahuan, hubungan sebab akibat, 6. Menguji teori, 7. Kontrol atas variabel, 8. Instrumen, 9. Elemen dasar analisis atau angka, 10. Analisis statistik data, 11. Generalisasi. Berdasarkan hal di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di pinggir jalan Profesor Dr. Syarif Tayyip, Desa Kebun Lama, Langsa, Aceh. Selanjutnya, variabel penelitian. Adapun variabel penelitian ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya, variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan pada variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang diatur atau dimanipulasi oleh peneliti. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepercayaan dan kualitas layanan. Untuk variabel dependennya, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang diamati atau diukur untuk melihat dampak dari variabel independen. Selanjutnya, kerangka konseptual. Identifikasi kebutuhan pelanggan, lalu kebutuhan dasar, kebutuhan kinerja, kebutuhan kejutan. Selanjutnya, pengumpulan data, survei pelanggan, wawancara pendalam. Selanjutnya, klarifikasi atribut pelayan, lalu Dekano, lalu implementasi dan evaluasi, rencana peningkatan pelaksanaan, evaluasi berkala, lalu selanjutnya penentuan prioritas dan peningkatan identifikasi atribut untuk diperbaiki, prioritas kinerja dan kejutan, lalu dan terakhir untuk hasil akhirnya peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya itu ada prosedur penelitian, dimulai dari identifikasi, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini dibagi jadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya ada observasi, wawancara, kuesioner, dan untuk data sekundernya ada jurnal dan buku. Lalu setelah pengumpulan data itu di hasil pengamatan, terus ada pengolahan data menggunakan metode Kano, terus kesimpulan dan saran, dan selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Hidayat dengan NIM
2305030044. Saya ingin bertanya, apa saja atribut pelayanan yang perlu diperhatikan, dipertahankan, dan ditingkatkan pada es krim Banda menurut hasil analisis menggunakan metode Kano? Baik, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Hidayat untuk pertanyaan yang bagus. Jawaban saya, menurut hasil analisis menggunakan metode Kano, atribut-atribut pelayanan yang perlu diperhatikan, dipertahankan, dan ditingkatkan pada es krim Banda meliputi atribut MASBI, ketersediaan produk atau es krim setiap saat, kebersihan tempat, dan pelayanan dasar seperti ketersediaan varian rasa, atribut one dimensional, kecepatan pelayanan, keramahan penjual, dan kecepatan waktu pengiriman pada layanan delivery. Terus yang terakhir ada atribut atraktif, tambahan layanan menarik seperti promo khusus, free topping, atau layanan spesial seperti gratis ongkir di wilayah tertentu. Dengan fokus pada atribut-atribut ini, es krim Banda dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas pelanggan terhadap produk dan layanan mereka. Baik, mungkin segitu aja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? bisa. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin, saya ingin bertanya tentang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alpariksia. Saya akan menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan metode Kanu dan bagaimana penerapannya dalam penelitian kualitas pelayanan di es krim Banda. Terima kasih, itu saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Farid Syah. Sebelumnya, terima kasih pertanyaannya. Jawaban saya, metode Kano adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan atribut-atribut produk atau layanan berdasarkan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Metode ini membagi atribut menjadi beberapa kategori, yaitu MASBI atau kebutuhan dasar, one dimensional, kebutuhan kinerja, atraktif, atau kebutuhan kejutan, indifferent, reverse, dan questionable. Dalam penelitian ini, metode Kano diterapkan untuk mengetahui atribut-atribut layanan yang perlu diperhatikan, dipertahankan, atau ditingkatkan pada es krim Banda melalui pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada 30 responden. Hasil analisis yang membantu mengidentifikasi atribut yang memberikan dampak paling besar terhadap kepuasan pelanggan dan menentukan prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin begitu aja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Ryan atas jawabannya. Mungkin begitu saja presentasi laporan dari saya. Ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.